Halo, saya Rizka Maudida dari kelas 7F. Di sini saya akan membahas mengenai materi budaya dan tipe organisasi. Yang pertama ada budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bodhya yang artinya akal budi. Sedangkan secara etimologis, budaya adalah suatu hasil dari budi dan daya, cipta, karya, karsa, pikiran dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak dapat diterima sebagai suatu perilaku yang beradab. Lalu selanjutnya ada organisasi. Kata organisasi secara etimologis adalah alat tubuh, aturan, susunan, perkumpulan dari kelompok tertentu dengan dasar ideologi yang sama. Sedangkan secara terminologis, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan yang bekerja atas dasar yang relatif untuk terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Pengertian budaya organisasi. Menurut Peter F. Drucker, budaya organisasi adalah pokok penyelesaian terhadap masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian diwariskan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat. Budaya organisasi memiliki kegunaan yaitu yang pertama sebagai pembeda dengan organisasi lainnya, yang kedua sebagai identifikasi anggota sebuah kelompok, yang ketiga sebagai komitmen anggota di atas kepentingan bersama, yang keempat untuk berkat sosial dengan menyediakan standar yang anggotanya harus lakukan dan harus katakan, dan yang terakhir mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada budaya klub atau Zeus, yang kedua budaya peran atau Apollo, yang ketiga budaya tugas atau Athena, dan yang keempat budaya ekstensi atau Dionysius. Yang pertama budaya klub. Organisasi yang mengikuti budaya ini biasanya dibagi dalam lini fungsi dan gaya manajemennya mengarah pada sentralisasi yang kuat. Lalu yang kedua budaya peran. Budaya peran adalah organisasi dengan role kultur yang lebih menempatkan peran jabatan. Dalam budaya ini, peran bersifat tetap dalam organisasi sesuai dengan jabatan. Yang ketiga, budaya tugas. Organisasi dengan tal kultur lebih mengutamakan pengumpulan sumber daya dari berbagai pihak untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, ada budaya eksistensi. Budaya ini menganggap keberadaan individu dalam organisasi adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan organisasi, dan keberadaan organisasi yang dimaksud untuk membantu anggota organisasi dalam mencapai tujuan anggota organisasi. Budaya organisasi berdasarkan proses informasi. Yang pertama ada budaya rasional, yang kedua budaya ideologis, yang ketiga budaya konsensus, dan yang keempat budaya hierarki. Yang pertama budaya rasional. Dalam budaya ini, proses informasi individual diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan pencapaiannya kinerja. Dalam hal ini, kinerja yang ingin dicapai adalah efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Lalu yang kedua adalah budaya ideologis. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi intuitif diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan revitalisasi. Dan kinerja yang ingin dicapai dalam budaya ini adalah pertumbuhan dan perolehan sumber daya dari pihak eksternal. Yang ketiga, budaya konsensus. Dalam budaya ini, organisasi berusaha memelihara kekompakan kelompok, kinerja berdasarkan atas kekuatan moral, otoritas berada pada anggota, serta keputusan diambil berdasarkan partisipasi, dan kepemimpinan selalu memperhatikan dukungan dari anggota organisasi. Dan yang keempat adalah budaya hierarki. Dalam budaya ini, pemrosesan informasi formal diasumsikan sebagai sarana bagi tujuan kesinambungan. Organisasi selalu melaksanakan aturan, stabilitas keuangan dijaga secara ketat, keputusan diambil berdasarkan analisis faktual, dan kepemimpinan bersifat konservatif serta berhati-hati. Berdasarkan tujuan organisasi, maka organisasi dapat dikelompokkan dalam 3 bentuk yang masing-masing bentuk budaya sesuai dengan tujuannya. Yang pertama ada budaya organisasi perusahaan.
Budaya organisasi perusahaan adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dituntut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal dalam organisasi ekonomi bisnis atau perusahaan. Dan yang kedua adalah budaya organisasi publik. Budaya organisasi publik adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah internal dalam organisasi publik. Dan yang ketiga adalah budaya organisasi sosial. Budaya organisasi ini adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal dalam organisasi sosial. Di dalam organisasi terdapat 5 tipe organisasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada organisasi lini. Organisasi lini diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi ini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Antara eselon 1 dengan eselon yang lain masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang dan komando. Terlihat pada organisasi struktur di gambar bahwa tegasnya garis komando dari camat sebagai puncak pimpinan kepada struktur bawahannya yang ditujukan oleh garis lurus. Sedangkan garis putus-putus merupakan garis koordinasi. Pada struktur di gambar terlihat bahwa masing-masing lurah melakukan koordinasi dan juga melakukan koordinasi dengan sekretaris camat. Lalu yang kedua adalah organisasi staf. Organisasi dalam bentuk ini adalah salah satu bentuk organisasi yang tidak mempunyai garis komando ke bawah. Para karyawan hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada pimpinan puncak untuk kelancaran tugasnya. Yang ketiga adalah organisasi lini dan staf. Terlihat pada struktur di gambar, kombinasi antara struktur organisasi bentuk lini dan staf, terlihat adanya garis hitam yang merupakan garis perintah yang menghubungkan rektor dengan pembantu rektor. Karena rektor dan pembantu rektor merupakan jabatan politis yang jabatannya didapat berdasarkan pemilihan, maka perlu adanya staf yang membantu pekerja rektor dan pembantu rektor. Tidak ada hubungan perintah antara keduanya, melainkan garis putus-putus yang merupakan garis koordinasi. Para pembantu rektor dihubungkan oleh sebuah garis putus-putus yang menunjukkan adanya koordinasi antara mereka dalam mencapai tujuan universitas. Yang keempat adalah organisasi fungsional. Organisasi ini disusun berdasarkan pada sifat dan macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Pada struktur organisasi di gambar, terlihat dengan jelas bahwa karyawan dibagi berdasarkan spesialisasi masing-masing. Dan tipe yang terakhir adalah organisasi lini, fungsional, dan staf. Organisasi ini merupakan perkembangan lebih lanjut atau merupakan gabungan dari organisasi yang berbentuk lini, fungsional, dan staf. Dari direksi ke bagian produksi dan pemasaran dihubungkan oleh garis komando tegas khas organisasi bentuk ini. Terlihat juga adanya staf dalam struktur menandakan bahwa struktur organisasi di atas merupakan gabungan dari organisasi bentuk. Dan pada bagian bawah dapat dilihat adanya pembagian tugas berdasarkan spesialisasi pegawainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.